Dr. Amaya menjelaskan bahwa di kalangan para pemimpin dunia ada kesepakatan bahwa salah satu tolok ukur apakah sebuah negara sudah maju atau masih tertinggal ialah ada tidaknya kesetaraan gender. Gender adalah peran dan perilaku wanita dan pria yang dikonstruksi secara sosial. Kesetaraan gender adalah kondisi yang memberikan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mencapai hak asasi manusia, peluang dan sumber daya. Dr. Gro Harlem Brundtland, Direktur Jenderal WHO 1998-2003, menerangkan bahwa masalah kesehatan yang paling menunjukkan ketidaksetaraan gender adalah wabah merokok di negara berkembang, yaitu negara di mana prevalensi merokok pria tinggi, prevalensi merokok wanita rendah, tetapi kaum wanitanya tidak berani meminta suami atau ayahnya untuk berhenti merokok, walaupun mereka dan anak-anaknya menjadi korban asap tembakau lingkungan. Karena itu, pada konferensi dunia tentang tembakau atau kesehatan di Kobe, Jepang pada tahun 1998, Gro Harlem Brundtland menyerukan agar supaya dilakukan pemberdayaan peran wanita dalam mencegah wabah merokok atau wabah tembakau. Pada akhir ceramahnya, Dr. Amaya menghimbau ibu-ibu agar berani meminta suami yang merokok untuk berhenti merokok guna melindungi kesehatan dirinya sendiri maupun kesehatan istri dan anak-anaknya. Penyuluhan kesehatan berikutnya adalah penyuluhan kesehatan tentang pencegahan karies oleh Dr. Sabrina dan Dr. Afina. Anak itu seperti kertas putih, betul. Dia mengikuti apa yang kita lihat, betul sekali. Selanjutnya, kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Jadi kontrol itu ke dokter gigi bukan ketika ada keluhan atau sakit ya dia. Sebelumnya harus sudah datang ke dokter gigi. Dan juga pengenalan kepada anak-anak itu penting Bu. Start dari 2 tahun, boleh dibawa ke dokter gigi ya. Gak apa-apa, dibawa supaya apa? Jadi image dia itu kalau datang ke dokter gigi, bukan kalau sakit gigi. Apalagi sekali datang ke dokter gigi langsung dibur, kan kasihan ya Bu, anaknya kan trauma ya. Jadi takut, dan di situ juga bisa lihat tumbuh kembang giginya. Seperti ibu yang 18 bulan giginya belum tumbuh, ya itu kita harus kontrol ke dokter gigi biar dilihat pertumbuhan dan perkembangannya. Benar, karena itu banyak faktor, ada genetik, bisa juga dari tekstur, dari tekstur makanan, itu kan harus bertahan. Oh, Ibu Rosniwati ya? Rosniwati, oke. Ini sebenarnya tadi ada yang udah diomongin juga di depan. Ada yang penting Bu, sebenarnya kenapa sih anak-anak nih ya, kalau ibu sering lihat anak kecil itu lubangnya tuh hitam semua, ya nggak? Sering lihat ya? Ya, hitam atas bawah gitu ya. Itu kenapa kira-kira? Tahu nggak? Oke, ada satu kebiasaan yang saya tahu nih pasti sering dilakuin. Iya, oke, itu benar. Ada lagi Bu. Sebenarnya ini simple, ini sederhana, tapi efeknya tuh gede banget buat anak-anak. Minum pakai botol dibawa tidur. Kalau punya kebiasaan minum susu nih pakai botol dibawa tidur, itu gulanya masih ada di daerah gigi. Jadi kalau ibu perhatiin itu pasti lubangnya langsung sederet atas bawah. Nah, kalau dia masih umur di bawah 6 tahun, itu kan dia masih gigi susu ya Bu ya? Bisa ganti? Bisa. Tapi kalau udah 12 tahun, itu giginya udah permanen, kebanyakan. Jadi bahayanya di sini adalah kebiasaan minum susu di bawah tidur, itu kalau dilanjutin, dia pasti rusaknya cepat. Jadi mulai sekarang nih, apalagi ibu-ibu kader ya, apalagi ibu-ibu yang hamil nih ya, yang nanti abis ini mau punya anak gitu, lahiran, jangan dibiasain minum botol di bawah tidur.
30 menit itu berpengaruh pada anak waktu pertumbuhan gigi, Bu. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Ini penting ya. Durasi makan itu penting, Bu. Kenapa? Karena kalau misalnya makin lama dia makan, anak tuh punya kebiasaan, apalagi anak kecil suka ngemut, ya nggak? Kalau misalnya dia ngemut, berarti kan makanannya makin lama nih di dalam mulut, ya kan? Yang terjadi tuh apa sih? Mulutnya asem. Asam itu tuh penyebab gigi lubang. Jadi kenapa saya tulis di sini durasi makan gak boleh lebih dari 30 menit biar anak tidak terbiasa untuk makan semut. Saya dengar ceritanya berarti udah sering sakit gigi ya anaknya ya? Sakit gigi kan? Oke, itu kan tadi dokternya sebelumnya udah ngejelasin ya, kalau gigi itu sampai sakit, yang terjadi apa? Dia udah kena ke saraf. Kalau udah kena ke saraf, ibu mau kasih obat apapun itu pasti bakal sakit terus. Percaya sama saya. Jadi kalau misalnya anaknya nih udah ngeluh sakit gigi, itu udah nggak ada obat lain selain ke dokter gigi.